Nah, kalau tahun depan tentu kita bicara dengan DPR ini belum selesai karena masih di dalam proses pembahasan. Ya. Kita bicara mengenai salah satunya tentu subsidi. Subsidi yang kita akan sediakan di tahun depan masih cukup signifikan, lebih dari 340 triliun. Ya. Dan itu berasumsi bahwa harga minyak akan ada di kisaran sekitar $90. Ya. Tentu kita juga melihat ketidakpastian mengenai outlook dari harga minyak. Coba saya tanya 100 ekonom yang berkumpul dalam saresehan ini. Saya mau tanya, proyeksi minyak Anda tahun depan seperti apa? Cara ngitungnya gimana? Saya pengen tahu aja. Karena kita juga di Kementerian Keuangan juga mencoba, satu pasti menggunakan data dari agensi yang memang otoritatif di bidang minyak seperti International Energy Agency. Mereka akan proyeksikan seperti apa. Mungkin kita bahkan lihat Bloomberg Consensus. Kita juga lihat dari banyak sekali outlook yang dilakukan. Tapi paling tidak kita mengidentifikasi dua faktor yang akan sangat dominan mempengaruhi harga minyak termasuk harga komoditas tahun depan. Pertama, apakah dunia tahun depan akan masuk resesi? Amerika, Eropa jelas akan menghadapi potensi resesi itu sangat tinggi. Kenapa? Karena inflasi mereka sangat tinggi, 40% tertinggi, 40 tahun tertinggi sekarang ini. Dan oleh karena itu direspons dengan kenaikan suku bunga dan likuiditas yang diketatkan. Tadinya kan kita lihat bank sentral di Amerika dan Eropa masih menunggu. Mereka menganggap bahwa inflasi ini temporer karena ada disrupsi gara-gara pandemi. Kemudian ada perang dan sekarang bahkan minyak dijadikan alat untuk salah satu instrumen perang. Sehingga kita akan lihat bahwa kalau seandainya outlook dari negara-negara maju itu masuk resesi, pasti permintaan terhadap minyak menjadi turun. Maka kalau turun, pressure terhadap kenaikan harga diperkirakan atau diharapkan akan menurun. Harga mungkin akan turun, tidak lagi mencapai di atas $100. Namun itu kan satu hal. Another faktor adalah kalau perang berlangsung, tadi pagi aja dengar dari Bapak Presiden yang bertemu langsung, bertatap muka langsung dengan pihak yang berperang, yaitu Presiden Zelensky, Presiden Putin, bahkan bertemu dengan Presiden Xi Jinping, diundang di G7. Dan dari situ nggak ada orang yang akan mengatakan sebulan lagi selesai, 3 bulan lagi selesai. Dan selama perang terjadi berarti disruption dari sisi supply karena Rusia itu diembargo. Dan meskipun kemarin kita juga dengar bahwa Amerika Serikat waktu pertemuan G20 di sini, Janet Yellen menyampaikan akan mencoba membuat price cap untuk minyak Rusia. Dan sekarang diadopsi oleh G7. Tapi kita ini melihat ini adalah, kita sudah tahu bahwa oil is becoming an instrument of war. Masing-masing menggunakannya itu. Presiden Putin menggunakan gas supply-nya ke Eropa, diberhentikan. Pihak G7 dan NATO mengembargo minyak dari Rusia. Jadi artinya harga masih tidak pasti ya Bu Sri Mulyani ya, harga minyak itu sendiri. Nah artinya gini Bu, kalau seandainya kan Ibu tadi mengatakan bahwa ketidakpastian masih akan terjadi, bahkan siapapun nggak ada yang tahu harga minyak berapa ya Bu ya. Nah apakah kita juga sudah memikirkan bahwa ketika kondisi tertentu kita juga akan memikirkan lagi untuk defisit di atas 3% lagi Bu gitu. Karena kan banyak yang mengusulkan kenapa sih kita harus takut dengan 3%, kenapa nggak kita longgarkan tapi recovery ekonomi kita bisa lebih cepat. Gimana Bu Sri Mulyani pendapatnya? Mbak Filiani lihat bahwa dengan defisit kita yang relatif konsolidasinya cepat ternyata recovery-nya tetap kuat juga kan? Betul. Artinya itu kan kita juga harus tetap sangat selektif pertama karena defisit itu bukan tanpa konsekuensi. Saya rasa di antara 100 ekonom yang kumpul hari ini mungkin banyak juga yang sangat kritis mengenai masalah defisit dan utang. Betul. Saya rasa Indef termasuk yang selama ini ngomong sangat kritikal mengenai hal itu. Betul sekali. Kalau saya mengatakan bahwa kita sekarang hati-hati, sebetulnya mengikuti Anda semuanya yang harus menggunakan instrumen defisit itu secara cermat dan prudent. Karena tadi cost of fund-nya tinggi, gejolak dari finansialnya menjadi sangat nyata, sehingga kita juga harus menggunakan instrumen itu as long as itu justified. Nah kalau kita lihat dari space, yaitu space fiskal yang ada, tadi saya sampaikan, maka kita akan lihat kebutuhannya apa.
Iya. Kalau sekarang dengan total belanja yang kita submit di DPR $3.041, itu adalah cukup luas karena pertama di level 3.000 itu kebutuhan untuk belanja pandemi Iya. itu menurun tajam. Itu kan menimbulkan space. Kalau kita bandingkan dengan belanja sebelumnya yang hanya 2.750, di situ ada masih banyak tagihan-tagihan untuk perawatan yang terkena COVID, Betul. tenaga kesehatan, rumah sakit, pembelian vaksin. Sekarang kan diharapkan akan paling tidak Berkurang. menurun, tidak akan sebesar tahun 2021, 2022. Iya. Kedua, tadi subsidi BBM yang naik hingga 600 triliun, 502 nggak cukup. Kemungkinan akan mencapai 640 atau 680 tergantung daripada harga minyak. Baik. Kita berharap bahwa space itu akan memungkinkan dan seperti Bapak Presiden sampaikan, untuk belanja-belanja pembangunan infrastruktur hanya akan diberikan pada infrastruktur yang akan bisa diselesaikan tahun 2023 dan awal tahun 2024. Ini kan sesuai dengan mandat. Jadi dalam hal ini anggaran untuk belanja sosial tetap dijaga. Anggaran pendidikan, kesehatan kita sudah tingkatkan sesuai dengan volume tadi. Volume dari APBN kan kita biasanya komit 20% untuk pendidikan. Betul. Jadi anggaran pendidikan ini sudah sampai di atas, kemarin kan 500, ini bahkan mungkin mendekati 600. Baik. Jadi kalau kita lihat sebetulnya kebutuhan itu sangat besar. Kalau kita hanya for the sake of melihat defisit dan growth dan tidak melihat seperti tadi Bapak Presiden, jangan lihat makro saja. Iya, setuju Bu ya. Ke mikro, detail dan sampai kepada kualitas belanja. Baik. Karena kalau Anda bicara tentang kualitas belanja, kita harus akui bahwa selama ini belanja yang cepat adalah hanya belanja sosial biasanya. Betul karena sekali. Membayar. Begitu ngomong belanja modal, biasanya membutuhkan tadi yang waktu coba dan tanya yang lama sama ya Pak Bu ya. Edwin. Baik. Iya, tanya Pak Edwin itu yang bikin infrastruktur. Baik, Bu Sri Dari Mulyani. mulai konsep sampai jalan itu masih membutuhkan waktu.